warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munifah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya dari kelompok 3 TOT Kopma Fatawa tahun 2020. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang alur pendirian dan legalitas koperasi. Koperasi seharusnya berperan penting dalam perekonomian dalam negeri karena menjadi amanat konstitusi Republik Indonesia. Proklamator dan Wakil Presiden RI pertama, Muhammad Hatta pun mengkonsepsikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Di sisi lain, koperasi adalah lembaga ekonomi yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Cikal bakal koperasi di Indonesia bahkan sudah muncul di era kolonial. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Setidaknya sejak 1896, saat Pati Purwokerto Arya Wiratmadja mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri yang mengikuti konsep dari koperasi kredit revision. Selanjutnya, dasar hukum koperasi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara online. Yang keempat, Permen Kumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Yang kelima, Permen KUMKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Selanjutnya, pembentukan koperasi didasari oleh kesamaan kebutuhan sosial dan kepentingan ekonomi para calon anggota. Koperasi memiliki dua macam, yaitu pertama koperasi primer yang di dalamnya memiliki minimal 20 orang, dan kedua koperasi sekunder yang di dalamnya minimal 3 badan hukum koperasi. Selanjutnya, pembentukan koperasi itu bisa dilalui dengan cara rapat anggota pembentukan koperasi, selanjutnya rapat penyusunan anggaran dasar koperasi, dan dilanjutkan mendaftar sebagai prakoperasi. Selanjutnya, pembentukan koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang pertama, daftar nama pendiri. Yang kedua, nama dan tempat kedudukan. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Yang keempat, ketentuan mengenai keanggotaan. Yang kelima, ketentuan mengenai rapat anggota. Yang keenam, ketentuan mengenai pengelolaan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai permodalan. Yang kedelapan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Yang kesembilan, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Yang ke-10, ketentuan mengenai sanksi. Selanjutnya, prakoperasi. Dalam prakoperasi yaitu koperasi yang belum berbadan hukum disebut prakoperasi. Pengelolaan prakoperasi dimaksud untuk menetapkan aspek kelembagaan, administrasi organisasi, akuntansi koperasi, peningkatan kinerja usaha koperasi, dan aspek permodalan. Pengelolaan prakoperasi diharapkan dalam 1-2 tahun dengan melihat aspek perkembangan koperasi. Selanjutnya, proses pengajuan badan hukum koperasi. Permen Kumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Yang pertama, tahap permohonan nama koperasi. Yang kedua, tahap permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Dalam permohonan nama koperasi, yang pertama, permohonan pemakaian nama koperasi diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Yang kedua, pemohon terdiri atas para pendiri atau kuasa para pendiri. Permohonan diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Format pengajuan nama koperasi paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi. Selanjutnya, adanya persyaratan nama koperasi. Yang pertama, terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi. Yang kedua, ditulis dengan huruf Latin. Yang ketiga, belum dipakai secara sah oleh koperasi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang ketiga, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Yang keenam,
tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Yang ketujuh, koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat frasa TKBM sebelum penyebutan nama koperasi. Selanjutnya adanya tahap permohonan nama koperasi. Yang pertama, pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Yang kedua, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Yang ketiga, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Selanjutnya dokumen pendukung. Yang pertama, minuta akta pendirian koperasi beserta berkas pendukung akta. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan. Yang ketiga, surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok serta dapat ditambah simpanan wajib dan hibah. Yang keempat, rencana kerja koperasi. Selanjutnya, KSP atau KSPPS atau USP atau USPPS. Terhadap pengesahan akta pendirian koperasi, simpanan pinjam, dan koperasi yang memiliki unit tambahan persyaratan khusus yang meliputi: pertama, rencana kerja paling singkat 3 tahun. Yang kedua, administrasi dan pembukuan. Yang ketiga, nama dan riwayat hidup calon pengelola. Yang keempat, daftar sarana kerja. Pengurusan surat izin usaha simpan pinjam koperasi proses melalui Badan Perizinan setempat dengan sistem OSS, Online System Submission. Nah, yang paling terakhir ialah perangkat organisasi itu ada 3, yaitu yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.